Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan kawan-kawan. Mohon maaf hari ini kita daring untuk multimedia pembelajaran. Saya sampaikan terkait dengan bahan ajar elektronik. Nah, saya sedang mempraktekkan juga bagaimana bahan pembelajaran elektronik itu kita membuatnya, kemudian pengembangannya, penyampaiannya menggunakan beberapa metode ya yang kita sampaikan kepada siswa. Nah, secara definisi pun bisa kita artikan ya. Banyak sekali di internet ini terkait dengan bahan ajar elektronik. Saya ulang kembali, ini materi yang ketiga terkait dengan bahan ajar elektronik. Dulu pernah saya sampaikan juga ya. Secara umum, garis besarnya di pembelajaran berbasis komputer. Nah, bahan ajar elektronik itu seperangkat materi, substansi pembelajaran yang disusun secara runtun sistematis, kemudian menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran yang dikemas dalam interaktif multimedia pembelajaran ya. Nah, ini banyak sekali yang kita lihat kalau di jurnal ini dia menggunakan flip PDF profesional pada materi alat-alat optik di SMA ya. Nah, ini dia bisa menggunakan beberapa aplikasi. Nah, ini seperti ini yang ditayangkan dalam bahan ajar elektronik. Nah, yang paling pertama adalah bagaimana cara kita membuat atau merancang dulu bahan ajar elektronik itu secara mandiri. Nah, ini nanti kita perdalam juga di semester 6. Nah, kita sudah tahu yang paling sederhana kita coba adalah kita susun ya. Kita susun bahan ajar ini atau kita kenal dengan kalau kita yang untuk lingkup lokal kita bisa menggunakan modul ya. Nah, ini sudah disusun nih bab 1-nya apa, bab 2 apa. Nah, ini sudah dipetakan ya, bab 3-nya apa, bab 4-nya ini apa ya kayak gini ya. Nah, disusun. Nah, nanti materi-materinya kita susun. Ya, belajar kita menyusun materinya. Nah, oleh karena itu kita coba pelan-pelan bagaimana mendesain bahan ajar elektronik itu sendiri ya. Nah, saya juga ingin memperkenalkan, kita coba misalnya bahan-bahan elektronik yang bisa kita share misalnya seperti itu ya. Ini komik digital. Nah, ini salah satu yang lagi ngetren sekarang ini juga adalah bahan ajar yang ini nih, yang komik-komik digital ini ya. Nah, ini. Ini. Nah, ini juga yang jadi ngetren sekarang, ini komik-komik digital ya, yang disukai anak-anak sekarang dalam pembelajaran. Sederhana, kadang-kadang kita anggap susah karena kita belum pernah memulainya. Nah, ini ya. Komik-komik digital seperti ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita kembangkan di dalam bahan ajar elektronik ya. Nah, teman-teman sekalian bisa menggunakan LMS nanti punya Bapak nanti untuk ditayangkan di sini, bahan ajar elektroniknya bisa dibuat ya, bisa ditampilkan di sini. Nah, yang jelas hari ini kita coba apa itu bahan ajar elektronik untuk kita desain semua konsep-konsep pembelajarannya ya. Nah, kita bisa menggunakan Microsoft Word ya untuk PDF-nya seperti ini ya.
Nah, kita bisa menggunakan Microsoft Word. Dan kalau yang dalam Microsoft Word jangan lupa kita atur ya, kita atur ini setup-nya ya. Jangan lupa ini kita atur. Nah, ini 44 ya, marginnya 33, favornya bisa kita gunakan A4 ya. Ini A4. Nah, setelah itu baru kita oke ya. Nah, ini A4 kayak gini. Nah, ini A4. Jadi semua bisa kita gunakan untuk desain semua konsep-konsep pembelajaran atau bahan ajar elektronik kita. Nah, ini setelah jadi kita bisa membuat sendiri. Rujukannya dari mana? Rujukannya seperti yang saya jelaskan pada waktu dulu. Nah, ingat pengembangan dalam modul itu kita selalu merujuk ke ini fungsinya nanti dulu. Nah, ini ya. Elektronik itu dia sistem pembelajarannya mandiri ya. Kita usahakan mandiri. Nah, ini. Jadi mereka membaca, mendengarkan, melihat, ya, mengevaluasi, belajar sendiri, ya, disajikan secara komunikatif. Anda harus mampu memberikan satu pembelajaran elektronik yang bisa mengajak, mendorong orang untuk belajar. Diupayakan agar dapat mengganti beberapa peran pendidik. Nah, ini yang saya maksud, ya. Jadi bahan ajar elektronik itu atau modul yang kita buatkan di dalam bentuk mandiri untuk kebutuhan lokal namanya, ini kita bisa buatkan modul-modul elektronik. Cakupan bahasa terfokus dan terukur ya. Fokus artinya fokus pada satu tema ya. Kemudian terukur ya. Artinya kita sesuaikan dengan kisi-kisi. Kalau pelajaran bahasa Indonesia, dia kepingin apa siswanya? Dia tahu apa? Kepingin tahu apa? Misalnya bisa mengarang, ya. Kalau Pancasila, dia tahu betul sila kelima, 1, 2, sampai 5, dan sebagainya. Terukur dia. Begitu juga akan membuat ujian akhir semester atau kuis harus terukur dan sesuai dengan apa yang pernah Anda sampaikan dan menjadi pedoman kurikulum. Nah, mementingkan aktivitas belajar pemakai. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang menjadi alat ukur kita setiap modul atau bahan ajar yang kita buat ya. Nah, dalam penyusunan modul atau bahan-bahan ajar elektronik itu menentukan materinya sudah, kemudian menentukan judul modulnya, pemberian kode modulnya harus ada kodenya. Misalnya ini untuk bahasa Indonesia, dia kepentingannya untuk apa ya. Nah, perumusan kompetensi, kelulusan, kompetensi dasar, alat evaluasinya, penyusunan materi, urutan pengajarannya, struktur media pembelajaran yang harus Anda tampilkan di dalam bahan-bahan ajar elektronik yang Anda buat. Nah, ini beberapa pengembangan contoh yang ada di jurnal ini yang bisa Anda baca-baca sebagai referensi tambahan. Ya. Nah, saya kira itu secara teori nanti bisa Anda baca sendiri ya. Dibaca, nanti saya membuatkan praktek membuat modul ajarnya. Terima kasih.